Terima kasih Anda masih bersama acara Deng Mampo, Dendang Mari Mari Poso. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Iya, Deng Rapi. Iya, Deng Kebo. Ya, ini acara Deng Mampo kali ini spesial sekali. Kenapa ya, Deng Rapi? Karena menghadirkan orang-orang yang spesial. Terkait tema Kak di kesempatan hari ini ya, ini memajukan pendidikan melalui program sekolah penggerak, ya. Nah, jadi kalau berbicara sekolah, berarti sekolah gerak-gerak kah? Datuk itu nanti kita tanya, pindah-pindah mungkin sekolahnya jadi bisa bergerak-gerak. Pindah, kan namanya sekolah penggerak. Atau pimpinan yang berpindah-pindah atau apakah? Nanti kita obrolkan. Iya, kita langsung saja berkenalan. Bukan berkenalan, dikenal ini, terkenal Mi. Sudah terkenal, tapi kita menyapa beliau ya. Namun sebelum kita menyapa ya, Deng Kebo, kita sampaikan juga pada pemirsa, selain kami berdua, saya Deng Rapi dan saya Deng Kebo, kita ditemani oleh adik kita Modi. Modi selalu setia menemani kita, dan Modi mengajak seluruh pemirsa untuk bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Ya, TV analog kita kan di 37 UHF dan TV digital kita di 28 UHF ya. Dan selain itu yang luar biasanya, TVRI kini bisa dinonton di seluruh dunia. Nggak perlu kita buru-buru pulang nonton Deng Mampo di rumah, karena melalui genggaman tangan dengan handphone kita bisa menonton TVRI ya. Caranya yang pertama, caranya yang pertama, download ke TVRI Klik. Kalau mau nonton TVRI Sulawesi Selatan, download TVRI Klik. Kemudian pilih channel Sulawesi Selatan. Jangan pilih Jawa Barat. Kan Deng Mampo adanya di Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian cara yang kedua, boleh di Facebook TVRI Sulawesi Selatan. Page TVRI Sulawesi Selatan. Acaranya abadi di sana. Jadi nggak sempat nonton live, boleh juga pemirsa nonton siaran ulangnya terus-terusan. Jadi tersimpan terus ya. Tersimpan terus. Kemudian selain Facebook ada live juga di Instagram TVRI Sulawesi Selatan. Instagram juga abadi juga di sana, tersimpan, dan satu lagi di YouTube channel TVRI Sulawesi Selatan. Jadi dimanapun Anda berada, kalau pas naik kendaraan pas dapat lampu merah, daripada bengong ya, boleh nonton dulu Deng Mampo. Tadi jangan lupa kalau hijau jalan ya. Seperti itu kira-kira. Dan juga Deng Rapi, kita mau nanti mengundang pemirsa yang ingin tanya-tanya, nanti boleh. Nanti kita akan buka telepon, interaktif telepon di nomor telepon 0811446600 ya, 0811446600. Jadi nanti boleh Ki menelpon ke sini, kirim salam atau bertanya Ki dengan orang-orang pentingku yang hadir di sini. Betul sekali. Dan Deng Kebo, kita perkenalkan saja tamu spesial kita pada malam hari ini. Selamat datang keluarga besar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dia mintu Deng Kebo, Pak Kadista, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI, Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rapi, dan Kebo, dan seluruh pemirsa lain. Modi. Modi juga ya, Pak Kadis yang selalu tersenyum dimanapun kita ketemu, pasti selalu memberikan senyuman yang luar biasa, memberikan aura positif ya. Kemudian di samping sebelah Pak Kadis juga ada sekretaris, Pak Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Bapak Heri Sumiharto. Sehat ya Pak Heri. Pak Sekdis. Pak Sekdis ya. Sekdis. Kemudian di sampingnya Pak Sekdis ada Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Pak Askar SEMM. Halo Pak, Assalamualaikum. Sehat ya Pak Kabit. Alhamdulillah. Deng Rapi, tadi kan saya bilang ada sekolah penggerak. Jadi ini hadir sekolah-sekolah yang terdiri dari sekolah penggerak yang terpilih menjadi sekolah penggerak sementara ini lagi berjalan programnya. Jadi kita di sini menghadirkan 18 orang kepala sekolah. Ada juga beberapa orang yang tidak sempat hadir karena ada hal yang dilakukan. Kita kenalkan langsung Deng Rapi, Boleh Deng Kebo. Silakan Deng Kebo. 18 ya, sebentar gitu Deng Rapi diperkenalkan. Kita kenalkan ya. Saya mau dulu Deng Rapi. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Muhammad Asrar MPDI dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar. Assalamualaikum Bapak. Iya, lihat ke kamera Bapak. Iya. Kemudian sekolah apa? SMA Negeri 2. Sekolahku SMA Negeri 2 juga. Era 80-an tapi Jaya. Kita era 80-an. Saya alumni 2003. 2003. Kemudian yang kedua ini tidak hadir.
Bapak Tawakal Kahar SPD MPD, ini juga merupakan sekolah penggerak di Makassar dari SMA Islam Atira Makassar. Ya, beliau tidak berkenan hadir. Kemudian yang ketiga ada Bapak Haji Safrudin MI SPD MPD dari SMA Negeri 4 Makassar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Kemudian sahabat lama juga Deng Kebo. Iya. Kemudian ada Bapak M Awaludin, Muhammad Awaludin SPD dari SMA Islam Al Ahrar Makassar. Ahyar, oke. Iya. Assalamualaikum. Al Ahyar ya. Iya, oke. Selamat datang. Kemudian ini ibu yang cantik ya, Ibu Andi Ernawati SPD MPD PhD dari Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Deng Kebo. Selamat malam Ben Rapi. Selamat malam Ibu Kepala Sekolah. Iya. Kemudian saya lagi deh Deng Kebo deh. Iya, saya lagi ada Ibu Dr. Randa Hajah Fatmawati MPD dari SMA 5 Sopeng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari Sopeng. Dari Sopeng. Di belakangnya TVRI deh. Nggak jauh Ji. Ya, kemudian ada Bapak Dr. Randes Andi Supardin Gading MPD dari SMA Negeri 9 Makassar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, selamat datang di Deng Mampo. Kemudian ada Bapak Guntur SPD MPD dari SMA 2 Pinrang. Wow, Pinrang. Assalamualaikum Pinrang. Salam Pak, sehat. Kemudian ada Bapak Dr. Randes Abdullah MM dari SMA 3 Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selanjutnya ada Bapak Abdul Wahid SPD MPD dari SMA 3 Pinrang. Ya, assalamualaikum Deng Kebo. Assalamualaikum Pak. Iya. Silakan kita lanjutkan. Kemudian ada Bapak Syarifuddin SPD MPD dari SMA Negeri 5 Sidrap. Iya, kepala sekolah ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ada Bapak Andi Agus SPD MPD dari Kepala Sekolah SMA IT Al-Fatih Makassar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Blasteran ya? Iya. Seperti adiknya Sahrukan kalau saya lihat-lihat ya. Iya. Baik. Selanjutnya kemudian ada Bapak Andi Hamjan SPD MPD dari SLB Negeri Pembina Sulawesi Selatan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua mukanya nih kepala sekolah. Iya, Ibu dan Bapak kentara semua mukanya gagah dan cantik. Kemudian Bapak Dede Nurrohim SPD dari Kepala Sekolah Smas Plus Budi Utomo Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Smas Pak? SMA? SMA Negeri Swasta. Oh, Plus Budi Utomo Makassar. Swasta. Iya. Kemudian ada Bapak Dotrandes Mashuri SMPD dari Smas Bukatun Mubarakah. Bukatun Mubarakah. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. Ada Bapak Ilham SPD MPD. Bapak Ilham ini dari SMA 6 Takalar. Ya, assalamualaikum Pak. Deng Kebo. Ya, sehat Pi. Kemudian ada Bapak Muhammad Dahlan SPD MPD dari SMA Negeri 5 Pinrang. Iya, terima kasih Deng Kebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga berkenan hadir dan tidak hadir, tapi saya sebutkan ini mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Makassar, Ibu Dr. Asna Baharudin, ya. Dan tadi Deng Rapi ini saya rekelong dibuka oleh adik kita, ini penuh dengan prestasi Deng Rapi. Adik kita Arwini Eka Puspitasari, ini kelas 12 IPS 1 dari SMA Negeri 1 Makassar. Nah, SMA 1 Makassar. Iya. Didampingi kepala sekolahnya hadir di sini Ibu Haja Andi Fasdila SPD MPD. Iya, itu ada kepala sekolahnya yang mendampingi Ananda. Siswa berprestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deng Kebo. Jadi ini toh Arwini ini toh Deng Rapi pernah juara itu tangga bintangnya TVRI tahun berapa itu ya? Tahun 2019. Pernah juara 3 Stufo RRI Sulawesi Selatan, pernah dan juga top 50 ya bintang SMA Pokari Sweat se-Indonesia tahun 2020. Ada juara 1 lomba lagu daerah dan perjuangan Sulawesi Selatan yang diadakan di Kabupaten Baru, dan yang paling utama ini Deng Kebo Duta Pokari Sulawesi Selatan dan putri berprestasi Stufo RRI 2019. Iya. Dan Deng Rapi, Arwin ini saat ini mengikuti ajang bukanlah internasional Asia ya. Iya, mengikuti Star Voice Asia, sudah masuk ke 14, nomor 14 nih sekarang. Luar biasa kan? Iya.
Dan Deng Kebo kanan-kanan nade Arwi nih kanan-kanan tong juga kepala sekolahnya. Iya, di sini. Gambar Ki. Iya. Jadi langsung saja bertanya ini, boleh? Saya Silakan, mau silakan, ini Deng Kebo. bertanya, itu sekolah penggerak. Apakah itu sekolah penggerak, Di? Iya, kita tanya langsung. Tadi Dah bilang Deng Rapi bergerak-gerak atau karena kepala sekolahnya banyak sekali di sini, bisa pindah-pindah. Saya nanya kepala sekolahnya mungkin, Di. Dari Kita sekolah tanyakan satu langsung ya, ke Deng Kebo, sekolah yang ya. lain. Iya. Iya, Pak Kadis mau yang jawab. Pak Kadis, apa itu Pak Kadis sekolah penggerak? Iya, programnya Ya, sekolah penggerak. baik, terima kasih Den Rapi, Den Kebo, Bapak Ibu para kepala sekolah yang luar biasa, yang hebat. Termasuk saya ingin menyapa ya dari seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dimanapun bisa mendengar dan menyaksikan acara Demampo. Dendang Mari-Mari Iya. Poso TTRI luar biasa. Luar biasa Pak Ya, Kadis. sebelumnya tentu saya ingin menyampaikan terima kasih ya telah diundang untuk bisa hadir di ruang ini, dan ini tentu ruang bagi kami yang sangat baik untuk memperkenalkan program tadi itu ya. Jadi kalau tadi pembicaraannya Den Rapi, Den Mampu, jangan-jangan ini Den Kebo ini bisa pindah-pindah. Justru ini para kepala sekolah ini tidak boleh pindah-pindah. Tidak boleh pindah-pindah selama 3 tahun. Selama 3 Nah, tahun. inilah mengapa kita ingin sampaikan lewat kesempatan Demampo ini, karena ini acara yang digemari oleh masyarakat Sulsel dan masyarakat Sulsel yang ada di luar Sulawesi Selatan sekalipun. Jadi kita ingin memperkenalkan program sekolah penggerak ini supaya masyarakat kita tahu. Kenapa? Karena memang sekolah penggerak ini baru efektif dijalankan di tahun ini. Tahun ajaran 2021-2022. Nah, apa itu sekolah penggerak? Singkatnya begini. Jadi ini Kementerian Pendidikan dan Ristek, Mas Menteri sekarang itu dengan berbagai program-program unggulan yang diluncurkan terkait dengan Merdeka Belajar, Belajar Merdeka dan seterusnya. Salah satunya yang ingin dilakukan melalui sekolah penggerak ini sebenarnya arahnya itu untuk terwujudnya visi pendidikan Indonesia, yang kita tahu semua visinya pendidikan kita itu adalah terwujudnya Indonesia yang maju, yang tangguh, yang berkepribadian, yang mandiri, ya, yang mandiri dan memiliki kepribadian profil Pancasila. Nah, kaitan dengan itu, Mas Menteri kemudian mengembangkan program ini, di mana sekolah penggerak itu dimaksudkan sebagai sekolah yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang bersifat holistik, yang bersifat menyeluruh. Siswa-siswa kita itu diharapkan bisa tampil dengan segala kompetensi yang mereka miliki, yang saat ini disebut sebagai siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu Dan Rapi itu ada 6. Nah, ini juga kita ingin kasih dengar ini sama warga kita, utamanya yang masyarakat kita yang anaknya masuk di sekolahnya Bapak Ibu ini semua yang ada di kelas 1 yang di profil Pancasila itu. Pertama, kita ingin siswa-siswa kita itu memiliki dia memiliki jiwa sikap yang penuh dengan ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Yang kedua, dia memiliki sikap keberbinekaan global. Keberbinekaan global. Iya, dia punya keberbinekaan, tapi dia boleh global. Pikirannya itu boleh menerawan kemana-mana di dunia ini, tapi dia tetap memiliki jiwa kebinekaan sebagai orang Indonesia. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan berpikir kreatif, bernalar kritis. Yang keempat, dia memiliki semangat gotong royong. Yang kelima, dia mandiri, dilatih supaya dia bisa hidup menjadi pribadi yang mandiri, dan dia juga memiliki semangat integritas yang tinggi. Jadi kamanjo mogie ya, dengar Ki mau ulangi ringnya Mogi. Kamu karena ya profil Pancasila ya. Nah, jadi saya ulangi tadi, sekolah penggerak itu fokus pada itu dulu Mogi, dengar sini dulu ya, fokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang holistik. Holistik itu menyeluruh maksudnya ya, melalui terciptanya profil pelajar Pancasila.
yang memiliki kompetensi secara akademik yang oke dan juga memiliki karakter yang hebat, karakter yang kuat. Nah, kaitan dengan membuat siswa-siswa kita itu hebat, bisa berkompetensi akademik yang bagus, memiliki karakter yang unggul, itu butuh SDM di sekolah yang hebat. Siapa itu yang perlu SDM-nya hebat? Kepala sekolahnya, yang kedua guru-gurunya. Nah, supaya guru-guru kepala sekolah ini hebat-hebat semua, seperti Bapak Ibu yang kita lihat yang ada di studio ini Bapak Ibu hebat-hebat ini, Pak. Wah, jangan coba-coba ini ditanya, Pak. Hebat, bener. Nah, supaya mereka ini kehebatannya makin bertambah hebat, mereka itu harus diwadahi oleh sebuah program yang disebut dengan sekolah penggerak. Jadi, melalui mereka ini diharapkan sekolah-sekolah itu punya energi yang hebat. Selalu mau bekerja lebih giat lagi dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Dia harus bisa mengantar anak-anak ini untuk bisa menjadi sosok yang hebat, memiliki kecakapan abad 21 yang lebih hebat. Jadi Kambanjo dan Rapi, sekolah penggerak diharapkan menjadi katalisator untuk terwujudnya visi pendidikan Indonesia. Ya, begitu kira-kira. Sebentar kita lanjut lagi deh, Rapi. Jadi Dengke Boto, kalau kita ujian ini disuruh sebut 6 butir tadi, saya belum hafal ini. Saya juga belum. Tapi kurang lebih yang saya tangkap maksud Pak Kadis, jadi mendidik siswa-siswa ini untuk selain dia punya jiwa mandiri, anaknya harus arif ya, religiusitas ya, kemudian berintegritas, tangguh, arif kreatif. Ya, arif dan bijaksana. Kamu kira ragu-ragu lah telepon mamin dengan kepala sekolah ya Jadi sebelum kita lanjut lagi bincang-bincangnya Deng Rapi, kita mau mendengarkan lagi suara merdu dari seorang ini anak yang berprestasi, Deng Rapi. Salah satu anak yang memiliki luar biasa ini karena dari SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Dia prestasinya dalam bidang menyanyi dan puisi ya. Adik kita dari SLB Negeri Makassar, Adik Nur Fajar Hidayat. Iya, kita saudara, selamat menyaksikan. Lek Gangga Naparia. Beri waktu
adik Nur Fajar Hidayat, luar biasa. Lekba Gangga Naparia. Luar biasa. Ya. Terima kasih sayang. Iya. Ya, Tadi ada Debo. pertanyaan tak? Kukira tadi kita bisi-bisi Ya. sama saya. Mas, ada pertanyaan ku Mau lanjut ke dulu dengan Pak Gadis yang kebudi boleh ya? Boleh. Pak Gadis tapi ya tadi kan Pak Gadis sudah mengatakan bahwa ada keunikan tersendiri, ada kekhasan sendiri dari sekolah penggerak ini. Apa yang membedakan kekhasan-kekhasan itu dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Iya, jadi ini sebagai sebuah program unggulan ya, jadi pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu sebenarnya akan terletak dalam dua hal utama. Yang terletak pertama itu pada prosesnya, proses pembelajaran, dan yang kedua itu nanti akan terlihat pada aspek asesmennya, penilaiannya. Mungkin saya berharap nanti di antara Bapak Ibu para kepala sekolah yang ada di sini mungkin nanti bisa berbagi kepada para pendengar kita, pemirsa kita, apa yang berbeda dalam hal pembelajarannya, dalam prosesnya apanya yang berbeda, dan di dalam asesmennya itu apa yang berbeda. Nah, saya ingin nanti di antara para kepala sekolah penggerak yang hebat ini ada yang bisa berbagi kepada para pendengar kita, pemirsa kita. Kayaknya dari tadi juga itu mungkin tidak sama. Oh, jadi nanti kita nemu tanya kepala sekolahnya dia Deng Rapi sebentar Pi. Tapi ku dengar-dengar ini Pak Kadis jago tongi menyanyi Deng Rapi. Iya. Jago tongi akelo. Akelo nggih. Kayaknya tuh tidak lengkap kayak sayur tanpa garam kalau Pak Kadis kita tidak daulat untuk melantunkan sebuah lagu ya. Jadi buat Pak kita Kadis semua. tidak mau menjawab lama panjang-panjang pertanyaan kamu ku suruh menyanyi akelo dulu Dik. Baik, Pak Kadis, kita tolong undang nih. dulu Pak Kadis. Mau dengar suarana. Pak Kadis ya. Sebuah lagu berjudul Balik Mahkamah Salasa. Bapak, kami Selamat pendidikan menyaksikan. Provinsi Sulawesi Selatan. Tabek yang rapi. Silakan Pak Kadis. Izin buka masker. Turun bosiji bale Rina Allah ku tayan Allah simbah rasa
tak ronan-ronan balik enakku hanya yang balik enakku banyak yang dibimbing. Ayo Pak, dan semangat. Ya, ini buat saudara-saudara saya, para keluarga distrik yang berada dimanapun. Tina toje lupa sayang tidak lalu maling-maling kau semasa karena lebakan mahkamah salah satalah satak ronan-ronan alepenatu manyo yang dini Terima kasih dan seluruh pemirsa saya yang luar biasa di mana-mana ya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Dan Kebo. Luar biasa dan Kebo. Apalagi kalau kita tutup mata kayak kita dengar alunan dari suara penyanyi aslinya ya di tempo dulu ya. Luar biasa ya Pak Kepala Sekolah ya. Nah, tadi Pak Kadis bilang kita tanya kepala sekolahnya sini yang hadir mewakili Modi. Iya. Saya tadi masih ingin menggali lagi, ingin pemirsa juga di rumah saya yakin banyak yang ingin lebih tahu mengenai ini dan Kebo. Apa saja yang sudah dilakukan sekolah sehingga masuk dalam kategori sekolah penggerak ini? Iya, jadi siapa kepala sekolah akan dijawab yang mewakili dari sekolahnya Kota Makassar, dijawab yang mewakili dari kabupaten, dijawab yang mewakili dari SLB. Iya, mungkin yang menjawab dari Makassar silakan. Dulu, ya. Iya, mungkin ketuanya. Ada kan ini programnya, ada ketuanya, ada ketuanya. Ketua sekolah penggerak. Bapak dari SMA 2 aja ya, kepala sekolah SMA Negeri 2. Iya, silahkan Bapak Dr. Haji Muhammad Asrar MPDI. Iya. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan, seleksi atau penentuan sekolah penggerak itu ini sesuatu yang berbeda sebelumnya. Kenapa? Karena dimulai dengan seleksi kepala sekolah. Jadi tidak melihat sekolahnya negeri, swasta, sekolah maju atau tidak. Kalau kepala sekolahnya lulus dalam seleksi dan seleksinya sangat ketat karena dimulai dengan harus menulis esai, sudah itu harus wawancara, kemudian harus praktek ya, dan semuanya adalah merupakan pengalaman ya, sehingga kami ini adalah hasil seleksi dari ribuan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan. Luar biasa. Dan Kebo, jadi tidak sembarang jadi kepala sekolah penggerak. Bapak Ibu ini semuanya melalui tahapan-tahapan seleksi yang sangat ketat. Iya. Masih ada Pak? Lanjut. Ya. Yang mungkin juga saya akan tambahkan. Ya. Salah satu dari filosofi sekolah penggerak tadi ya. Kami nanti di tahun ketiga
Jadi bukan hanya secara internal meningkatkan hasil belajar peserta didik secara holistik, kami punya kewajiban nanti mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain. Jadi pengalaman terbaik dari sekolah penggerak ini nanti kami akan mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain. Selain itu, sekolah penggerak ini keunikannya yang lain, dia mendapatkan intervensi dari pemerintah. Tadi Pak Kadis sudah jelaskan, yang pertama peningkatan SDM kepala sekolah dan guru. Yang kedua nanti sekolah penggerak itu akan menjadi sekolah berbasis digital. Jadi proses pembelajarannya berbasis digital, pengolahan administrasinya berbasis digital, penilaiannya juga berbasis digital. Sehingga sekolah ini betul-betul dirancang untuk menjadi sekolah unggulan ke depan. Iya. Ya. Luar biasa. Dan kemudian dari sekolah penggerak seperti juga kita TVRI bermigrasi dari analog ke digital. Iya. Nah, kalau tadi dari perwakilan sekolah di Makassar, pertanyaannya dari sama dengan Rapi. mungkin? Perwakilan dari kabupaten. Siapa yang mau jawab? Saya mau milih aja ya dengan Rapi ya. Saya memilih dari Pindrang, bukan karena kampung saya di Pindrang ya Pak. Boleh dijawab dari kepala sekolah. Kalau dari Pindrang siapa ya? Tunggu dulu, saya lihat dulu namanya. Bapak Abdul Wahid aja ya, dari Pindrang SPD MPD. Iya, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pindrang. Silakan Pak Wahid. Jawab pertanyaan yang sama. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepala sekolah penggerak ini yang dipilih bukan sekolahnya. Tadi sudah digambarkan bahwa yang dipilih adalah kepala sekolahnya. Sehingga kami diharap untuk melakukan sebuah perubahan yang cepat di kabupaten. Sebagaimana dijelaskan tadi itu menuju profil pelajar Pancasila. Itu melalui Merdeka Belajar itu. Dan kami memandang bahwa sekolah penggerak ini semua siswa itu punya potensi. Semua siswa ini punya kemampuan. Beda dulu kan. Ya, yang jago matematika itulah yang jago. Seperti yang main biola itu, Bapak itu punya kelebihan, kehebatan, tidak dimiliki. Dan kami menganggap bahwa itu adalah potensi, dan itu kita harus dorong. Makanya kita harus cari semua potensi yang ada di siswa itu. Jadi tugas kita ini kepala sekolah melakukan asesmen, kemudian kita cari apa potensi setiap siswa itu. Semua siswa itu kan punya potensi dan berbeda-beda. Makanya itulah yang kita garap, kita dorong untuk menunjukkan potensi tersebut. Jadi biasa dari Rapi itu dari kabupaten justru banyak yang kreatif, banyak yang berpotensi. Kemudian yang tadi yang saya underline adalah dijelaskan bahwa tidak seperti mungkin di zaman kita dulu sekolah, aspek kognitif menjadi yang utama, seperti misalnya kamu harus pintar matematika, fisika, kimia, biologi ya. Bukan berarti pelajaran lain tidak penting, tetapi ada aspek-aspek lain, sudut pandang yang lain, yang potensi-potensi yang bisa tergali dari siswa. Seperti itu ya Bapak. Masuk Dindarwi ini tadi ini kan luar biasa menggunakan nama daerah. Satu lagi perwakilan dari SLB, silahkan dijawab pertanyaan yang sama. Tapi sebelum dijawab, dan Kebo, kita sudah diarahkan full director, kita terima telepon dulu. Terima telepon dulu. Sebentar ya Bapak ya. Ada tamu tak bergabung ya. Assalamualaikum, selamat malam, Deng Mampo. Halo Deng Mampo. Dicoba lagi ya. Silakan Bapak dijawab. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Kepala Dinas, bersama Pak Sekdis, Bapak Kepala Sekolah Penggerak yang hebat-hebat hadir. Jadi perkenalkan dengan Kebo dan Rapi, saya dari SLB Negeri 1 Makassar, SLB Negeri Pembina tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya ini termasuk orang berani berada di sini. Kenapa Pak? Saya adalah orang minoritas masuk di orang mayoritas. Jadi di Sulawesi Selatan itu SMA yang sudah lolos di tahap pertama itu ada 17 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, 18. Dan alhamdulillah untuk sekolah luar biasa di tahap pertama ini SLB Negeri 1 Pembina tingkat provinsi ini, saya salah satunya yang ada di tahap pertama ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kalau dipertanyakan kenapa bisa saya sama dengan mereka, tadi proses seleksi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Doktor.
mulai dari seleksi administrasi, masuk ke esai, yang esainya itu saya kerjakan jam 9 sampai jam 4 sore. Andai kan saya mau menyusun buku Dengki Bo, mungkin jadi 3 bab di situ, karena memang dituntut bagaimana kita berliterasi. Harus sampai 8.000 kata yang kita harus buat di situ. Dan disinilah banyak yang mundur saat itu, teman-teman. Nah, alhamdulillah dengan masuk dikategorikan lulus, kami bersama dengan teman-teman mulai berbuat mengembangkan sekolah. Di salah satunya saya di SLB ini, karena saya sendiri berada di sini. Harapan terbesar ke depan sekarang sudah masuk tahap kedua. Saya menginginkan teman-teman kepala SLB yang ada di Sulawesi Selatan ini, mari kita bersama-sama, kalau memang sekolah kita mau diinginkan maju lebih pesat lagi, mau diinginkan kualitas guru semakin baik, mau diinginkan kaitannya dengan kreativitas anak yang semakin meningkat, SDM guru sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa SDM kepala sekolah, SDM guru ada di sana. Ayo mari kita bergabung di sekolah penggerak ini. Ini harapan terbesar untuk teman-teman kepala sekolah di SLB Provinsi Selatan yang saat ini sudah masuk tahap kedua pendaftaran. Itu saja dari kami. Terima kasih. Dengki Bo menulis esai itu menulis semacam narasi itu 7 jam. 7 jam luar biasa. Luar biasa. Jadi termasuk ini kepala sekolah yang paling smart ya, yang luar biasa. Iya, memang terseleksi ketat. Tadi kita mendengarkan mereka menjawab perwakilan dari kepala sekolah. Kita dengarkan kepala sekolah menyanyi di sudah ini. Tadi Pak Kadis, jadi kepala sekolah juga jadi ada perwakilan harus bisa menyanyi ya, Pak Kadis ya. Tapi jadi ada perwakilan kepala sekolah dari Makassar, ada perwakilan kepala sekolah dari kabupaten. Iya, Deng Rapina, gue panggil ke ini. Siapa dulu yang kita panggil? Ibu Andi Ernawati, SPD, MPD, PhD dari kepala sekolah SMA Negeri 21 Makassar akan berduet dengan Bapak Guntur SPD MPD dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pindrang. Ya, luar biasa. Lagunya Idi Nasabari. Ya.
risampean. Sangat dia ku buat dalam hati wajah sangat dia ku buat dalam hati sabari were tersidapi kasih menyatu di sampean si menyatu di sampean. Terima kasih Ibu Andi Ernawati dan juga Bapak Ibu, Guntur. Bapak. Iya toh, jago menyanyi kepala sekolah juga. Luar toh. biasa. Baru 2 orang itu semua Ini ini bisa menyanyi sebenarnya dengan imbas dari kepiawaian Pak Kadisnya bisa bernyanyi dengan baik ya, jadi kepala sekolah. Nah, Pak Kadis, bernyanyi dengan masih baik. panjang sebenarnya ini, masih banyak pertanyaanku, tapi kita ini sudah di akhir acara Pak Kadis ya. Nanti kita tambah lagi ya Pak ya di episode selanjutnya. Nah, ini mungkin terakhir closing statementnya Pak Kadis, harapannya ke depan untuk sekolah penggerak. Ya baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Asrar mewakili seluruh kepala sekolah hebat ini, harapannya ini bukan cuma sekolah-sekolah ini yang menjadi hebat ya. Di akhir dari program ini diharapkan itu bisa memberikan imbas bagi seluruh sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, SMA yang ada di sekitarnya. Dan ingat juga nanti kira-kira kita ke depan akan ada lagi program serupa khusus untuk SMK kita ya. Jadi kalau di SMA itu dikenal ada sekolah penggerak, untuk SMK itu ada namanya sekolah pusat keunggulan. Nah, jadi nanti kita khusus akan ada SMK lagi. Nah, khusus kali ini saya ingin menyampaikan apresiasi buat seluruh kawan-kawan semua yang tadi sudah dijelaskan, itu kerja ekstra mereka itu teruji benar-benar kemampuannya menulis esai tentang apa yang mereka sudah lakukan, praktek-praktek apa yang mereka sudah lakukan menjadi kepala sekolah, dan bahkan juga dia diminta untuk menuliskan apa yang Anda ingin lakukan ke depan. Jadi ini teruji dari pengalaman masa lalu dan terlihat apa yang menjadi visinya untuk mereka lakukan di masa depan. Nah, kaitan dengan ini tadi banyak menyinggung bahwa semua ini nanti akan dikelola dengan model digitalisasi. Nah, ini juga saya ingin sampaikan kepada seluruh pendengar kita, warga Sulawesi Selatan. Alhamdulillah tahun ini memasuki tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kita akan mendukung penuh program Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendorong pendidikan Sulawesi Selatan itu makin berkualitas. 2022 nanti kita akan mengarahkan pendidikan Sulsel itu melalui transformasi pendidikan,
menuju digitalisasi sekolah. Ya, oh digitalisasi sekolah, ya kira-kira begitu. Ya, nah sekolah-sekolah kita nanti diharapkan semua basisnya digital. Untuk apa? Supaya kesenjangan mutu bisa kita jawab, kekurangan guru, kelangkaan guru di Sulsel bisa kita penuhi, dan akses untuk wilayah-wilayah yang daerah-daerah terpencil itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kualitas belajar yang lebih hebat. Iya. Jadi begitu. Nah, terakhir keberadaan sekolah-sekolah ini akan diharapkan menjadi model, contoh bagi SMK, SMA kita di Sulawesi Selatan. Ya, nah kita ingin sampaikan satu hal lagi bahwa tahun ini kita luar biasa di Sulawesi Selatan. Ya, kalau tahun sebelumnya tamatan-tamatan SMA kita yang masuk sekolah-sekolah yang masuk perguruan tinggi negeri, Sulsel itu masuk di peringkat 19 ketika itu. Dan tahun kemarin, alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Gubernur, PLT Gubernur kita sekarang, Sulsel makin lebih terdorong maju. Kita masuk di peringkat 6 secara nasional untuk jumlah alumni kita yang masuk perguruan tinggi negeri. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak kerja Kadis. keras dari seluruh insan pendidikan di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kadis. Jadi Bo, memang usaha dan sejarah itu tidak pernah berbohong. Tahun 92 yang lalu Pak Kadis ini adalah mahasiswa berprestasi utama mewakili IKIP Makassar, itu dikirim ke Jakarta. Luar biasa. Ketemu dengan Bapak Presiden. Termasuk dirinya. Baik. Terima kasih Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Siap. Kadin, seluruh kepala sekolah yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Terima kasih bakalan hadir. Pak Sekretaris juga ya. Terima kasih dan juga semuanya. kita sampaikan kepada yang punya baju yang ini bikin gambar Raki pada malam ini ada Salon Dian pimpinan Nyonya Marni Andi Zainuddin, Jalan Mapaodang nomor 75. HP-nya juga ada 081351300543. Terima ada kasih Kak juga. Sidar, Kak Suna, Kak Cia dan Terima Kak kasih Nita. juga Salon Ferry yang sudah Terima kasih Salon Ferry memberikan, sudah mempercantik pemain-pemain terima kasih kita. adik saya, anak-anakku, adik Arwini Eka Puspita dan juga adik Nur Fajar Hidayat, ya. Dan orkes pengiring kita, dulu orkes ini daerah kirim salam Sinar sedikit Makassar. Bapak Boleh, Rusdianto, Pak silakan. Obed, Pak Supriyadi, Pak Indar yang lagi nonton bareng di Bawah Mangga, ya luar biasa ini banyak sekali nonton Banyak bareng. sekali yang nonton bareng Pak Kadis hari ini. Kirim Iya. salam katanya buat Pak Kadis, luar biasa. Iya. Iya, terima kasih. Inilah akhir perjumpaan kita. Saya Dengke, Pak. Saya Deng Rapi. Kita jumpa lagi di episode mendatang dan sebuah lagu kita akan Penutup? saksikan sebagai Iya. lagu penutup. Buta Kala Sukangku dari Arwini Eka Puspita, boleh didampingi dengan Pak Kadis. Pak Kadis. langsung. Iya. Ya, sampai jumpa. Nama monjona kama ulijiku hati oleh para sayangku ibu tak kalah sukanku. Nama monjona kama tulijiku pariati oleh pak rasanganku ibu tak kalah sukanku.